Oke, kita lihat dulu pembahasan tutorial ini. Kita cepat aja nomor 21 dulu ya. Saya akan bahas lisan cepat. Coba kalian yang jawab. Jika Y sama FU dan U sama dengan GT, maka DTY itu sama dengan apa ini? Apa? Lisan aja. Loh, kok nggak ada yang bisa masa? Ayo cepat biar kebahas banyak. F aksen GT kali G aksen T, Pak. F aksen apa? GT ya GT. boleh. F aksen U atau F aksen GT dikali G aksen T gitu ya. Oke. Yang ini, yang B isinya apa? Min sin S G aksen, Pak. Min sin apa? Kali G aksen. Benar, suaranya nggak nyampe di saya. Min sin apa? GX kali G aksen. Ya. Kalau ada yang nggak paham tanya ya. Ini internetnya juga nggak stabil lagi. Aduh, lagi belum beres internet saya. Kemarin teknisinya sampai rumah juga nggak bisa benerin. Kemudian turunan ke N dari ini adalah apa? Kalau bingung bayangkan X pangkat 3, turunan ketiganya itu apa gitu. X pangkat 4, turunan ke 4-nya apa? X pangkat N, turunan ke N-nya apa? N faktorial. N faktorial. Udah ya, N faktorial aja ya. Turunin aja. Kalau X pangkat 3, 3 kali itu. Nanti tinggal konstan tak hasilnya ya. N faktorial. Turunan ke N plus 1-nya apa? Tentu saja bernilai berapa? 0 ya. 0 karena kan turunan ke N-nya udah N faktorial, nggak ada X-nya lagi. Diturunkan sekali lagi ya 0. Nilai N yang memenuhi turunan ke N dari Fx sama dengan Fx sendiri. Turunan ke N-nya sama Fx sendiri. Dengan Fx sin X adalah turunan ke berapa? Turunan ke 1 jadi jadi cos. Turunan kedua jadi min sin. Turunan ketiga jadi min cos. Turunan keempat jadi sin lagi. Jadi N-nya 4 gitu ya. Nanti berulang. N-nya 8, N-nya 12. Ya, yang paling kecil N-nya adalah 4. Kalau ada yang nggak paham langsung ngomong ya, bilang ya, nanti saya tulis. Ini nomor 1 saya mau lisan aja. Kalau nggak terlalu panjang. Misalkan ini sama dengan 2, dengan menggunakan turunan implisit terhadap X kita peroleh. Ini menjadi apa depannya? 3Y kuadrat dikali Y aksen. Oke. 3Y kuadrat dikali Y aksen. Ya. Ini nomor 4, nomor F udah bisa belum? Kalau udah bisa nggak usah dibahas. Bahas, Pak. Coba kita. Jadi intinya ini yang akar X dulu. Pada kurva Y sama dengan akar X, kita dapat menyimpulkan bahwa DY lebih kecil atau lebih besar dari delta Y. Coba kita lihat ya. Jadi mau membandingkan DY dengan delta Y. Oke. Ini hapus dulu. Di atas. Oke. Jadi saya punya fungsinya Y sama dengan akar X. Ditanya DY dengan delta Y hubungannya gimana? Nah, kalau akar X gambarnya, ini fungsi yang standar harus tahu ya. Akar X adalah seperti itu. Nah, ini
kita ditanya untuk setiap X, hubungan ini gimana? Mana yang lebih besar gitu ya? Ini atau ini? Atau sama dengan bisa juga. Nah, untuk itu kita lihat. Saya ambil aja sembarang titik di sini X. Ambil X. Kalau bicara delta Y sama DY kan ada dua titik. Ada X, ada X0 gitu ya. Oke, nulis. Bapak maaf suaranya putus-putus. Ya, ini masalah nih Telkomnya. Gimana? Nantilah ada rekamannya ya. Dan saya nggak bisa apa-apa lagi. Oke. Putus-putus di yang lain juga semua. Halo, halo. Ada suaranya nggak sekarang? Ada, Pak. Nah, nanti kalau putus-putus nanti dilihat rekamannya ya, kan ada rekamannya nanti. Nah, jadi kalau membicarakan delta Y atau DY pasti ada titik X, ada X0. Kita lihat apa itu X delta Y. Delta Y adalah nilai fungsi F-nya mana? Ya ini Fx ya. Saya nyebut F, nah, nanti Fx min Fx0. Jadi beda tinggi antara ini. Ini Fx yang sini, Fx, ini Fx0. Beda tingginya adalah sebesar ini, delta Y. Kemudian dy itu apa? dy itu dinamakan diferensial dari Y, diferensial dari Y adalah F aksen X0 min dx gitu ya. Yang waktu di kuliah udah saya jelaskan itu tuh yang mana, yaitu adalah di sini bikin garis singgung, di titik X0-nya bikin garis singgung. Saya bikin agak ekstrim supaya jaraknya kelihatannya meskipun ini jadi nggak kayak garis singgung. Ini garis singgung di titik X0. Nah, apa ini? Tak lain adalah perbedaan nilai fungsi di titik X dengan di titik X0. Jadi, sebesar mana? Sebesar dari garis singgungnya ini, saya pakai warna lain. Ini, itu adalah sebesar ini ya. Nah, ini. Jadi, ini kenapa yang ini? Jangan coklat, nimpanya jelek. Warna ini aja pink. Ini adalah apa? F aksen X0 dx. Kalau lupa ini lihat di video kuliah yang waktu membahas hampiran dan aproksimasi. Aproksimasi dan diferensial. Jadi gede mana? Jelas. Jadi hubungannya adalah yang ini lebih gede gitu ya. Paham nggak itu? Paham? Halo, halo? Paham tidak? Paham, Pak. Ya, Pak. Coba sekali lagi yang itu kan soalnya masih nyambung nih. Mana tadi tes soalnya? Hilang soalnya. Ini. Sedangkan pada kurva Y sama dengan X kuadrat, kita dapat menyimpulkan bahwa dy, ya sekarang ganti fungsinya. Y sama dengan X kuadrat. Oke, saya tulis lagi fungsinya. Sekarang sebut fungsinya Gx gitu ya. Sama dengan X kuadrat. Kembali grafiknya harus kalian pahami. Saya gambar dulu grafiknya.
Ini Y sama dengan X kuadrat, melengkungnya ke atas. Kalau yang tadi melengkungnya ke bawah gitu ya. Kalau yang kayak gini namanya melengkung cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Gitu. Oke. Nah, kita lihat dua titik di mana aja ya. X0 sama X ya. X. Kembali, delta Y adalah Fx dikurangi Fx0. Kalau kita gambar berarti, tadi pakai warna apa? Warna hitam. Kalau warna lain aja. Berarti itu adalah beda tinggi. Fx sekian, Fx0 sekian, beda tingginya. Ini adalah delta Y. Sedangkan dy sama dengan nilai turunan dikalikan dx. Yang tak lain itu adalah nilai di garis singgung ya. Perbedaan nilai di garis singgung. Jadi saya gambar dulu garis singgungnya di sini. Ini garis singgung. Nah, ini itu tak lain adalah, jangan merah. Tak lain adalah, pilih warna susah. Ini aja. Ini tak lain adalah perbedaan tinggi di titik X dengan di titik X0, tapi terhadap garis singgung. Jadi ini dengan ini bedanya. Wah, warnanya jelek nih kelihatan. Pilih yang terang. Merah. Nah, bedanya adalah sebesar ini ya. Ini adalah dy. Jadi di sini dy lebih kecil dari delta y. Nah, dari dua soal ini kita simpulkan bahwa kalau kurvanya melengkung seperti ini, maka nanti, jelek benar, melengkung gitu, maka dy akan lebih besar dari delta y. Kalau kurvanya melengkung ke atas, gitu, nah ini dy lebih kecil dari delta y. Melengkungnya nggak harus gini, bisa juga kayak gini ya. Nanti kalian amati sendiri. Ya, berlaku ini. Oke, itu menjawab soal yang ini. Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam aja nanya. Nilai dy akan ya, silakan. Kalau Bentar, sama putus-putus nih, saya nggak nangkep juga. Gimana ya? Hah? Putus-putus suaranya. Oh, bisa. gitu, Pak. Hah? Atau kita mau pindah? Gitu. Nggak ketangkep, Kita mau coba pindah MS Team kali lebih lancar. Gimana? Mau pindah aja? Cobain. Tapi sama aja ya internetnya. Kayaknya liburan, jam sibuk. Dekat akhir bulan saya udah lewat FUP lagi. Ya sudah, saya coba aja, dicoba ditangkap dulu, nanti kan lewat rekamannya bisa dapat ya. Cuma kalau kalian bertanya susah nih, gimana saya? Ada chatnya kan di sini ya. Bisa lihat chatnya nggak? Mana sih? Kelihatan lagi. Lupa. Nah, ini chatnya. Coba saya tampilkan ya. Saya chat saja Pak pertanyaannya. Silahkan di chat. Mana? Pertanyaannya belum diketik. Mana? Saya tanya. Gitu. Oke, sambil menunggu. Kita tunggu pertanyaannya.
Apakah suara saya putus-putus? Terus tanda tanya. Nggak pakai gambar. Kagak tahu saya, harus dihitung. Saat ini nggak tahu saya. Jadi ini saya gimana reply-nya? Oke. Belum tahu ya. Kalau tidak pakai gambar, belum tahu. Kalau ada yang tahu nanti di WA kan, di WA grup ya. Dihitung. Kalau dihitung ini kelihatan nggak ya? Nggak tahu saya. Oke ya. Sementara kita lewat dulu karena nggak tahu menjawab pertanyaannya. Belum bisa. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Saya chatnya kadang dilihat, kadang nggak nih. Agok. Nilai DY akan menghampiri nilai delta Y dengan cukup baik asalkan apa? Nilai delta X-nya kecil ya. Jadi perbedaan X dengan X0-nya harus kecil. Oke. Kita lihat sekarang yang kotak dulu ya, yang kotak. Nomor 22A, siapa yang belum bisa? Kalau ada yang belum bisa saya jawab. Boleh jawab lewat chat. Belum bisa gitu. Nomor 22A. Ada yang belum bisa? Kalau nggak ada yang jawab, saya langsung lewat. Ayo, jangan takut nulis. Udah bisa semua? Ada. Oh, saya belum bisa. Baik. Sekarang saya jawab. Gimana suara saya? Bisa didengar tidak? Bisa, Pak. Bapak suaranya jelas kok. Jelas? Bisa, Pak. Oh, oke. Kalau jelas. Ya, soalnya koneksinya bisa dari kalian yang jelek, bisa dari saya yang jelek. Oke. Nomor 22A. Aduh, tabelnya harus ditampil ya. Ya, nanti aja. Coba kita lihat FOG aksen 0. Saya ke sini dulu. Oke, kita mau ngitung FOG aksen di 0. Ini kita lihat FOG adalah size FOG atau sebutlah ya nggak apa-apa lah. FOG itu kan sama dengan F dari G ya. Kalau ini ada X-nya ya. X ya. Nah, turunan dari, jadi ini biarkan dulu. Yang di kiri ini biarkan dulu. Saya mau menurunkan ini. Turunan dari apa? Ke X dari FOG. FOGX adalah turunan dari FGX gitu ya. Gitu. Dan ini nilainya adalah hasil turunannya adalah F aksen GX gitu kan. Dikali G aksen X. Paham ya itu? Aturan rantai turunan dari FU itu kan terhadap X itu kan sama dengan DFDU atau F aksen U.
dikalikan U aksen X. Ya. Oke, ini boleh juga ditulis DF, DU. Kalau mau menghitung nilainya, sebaiknya dituliskannya seperti yang atas, supaya jelas nanti variabelnya. Oke, sekarang berarti turunan ke X dari FOG di titik 0 adalah F aksen G0 dikali G aksen 0 gitu ya. Ganti X dengan 0 semua. Kan kita ditanya ini. Tuh. Ini adalah turunan FOG di 0. Kita lihat sekarang F aksen G0 berapa? Lihat di tabel. Soalnya G0. G di 0 itu min 1 ini. Yang ini min 1. GX, X-nya 0, min 1. Min 1. G aksen 0, ya tulis dulu. Jadi sama dengan F aksen min 1, kita lihat di tabel. F aksen di titik min 1, yaitu 3 ini ya. F aksen di titik min 1, 3. G aksen di titik 0, G aksen di titik 0, yaitu 2. 6. Begitu. Tolong diamati kalau salah jalannya kasih tahu. Oke, begitu ya. Yang lainnya sendiri ya. Yang ini sendiri. Oh ya, PR. Tentukan turunan fungsi berikut. Nomor 23C. Cepat saja saya itu aturan rantai biasa. Sin pangkat 3, 3X plus 1. HX sin pangkat 3, 3X tambah 1 gitu. Ditanya turunannya. Maka H aksen X sama dengan fungsi terluarnya apa? Apa fungsi terluarnya? Halo? Pangkat 3. Pangkat 3 ya, pangkat 3. Jadi seolah U pangkat 3. Atau kalau pusing kalian tulisnya gini. Nah, turunannya 3, ini U-nya. Sin 3X, nulis tambah 1, tinggal pangkat 2. Gitu ya. Kali turunan U-nya tadi, U-nya kan ini. Saya baru notasikan supaya teratur satu-satu. Kalau di ujian mau langsung kalian silahkan aja. Terus ini harus diturunkan lagi. 3 sin 3X tambah 1. Ini turunkan fungsi terluarnya sin, jadi cos. Sekarang yang U-nya ini gitu ya. 3X tambah 1. Dikali turunan lebih dalamnya lagi. 3X tambah 1. Kemudian kita hitung. Ini sama. Ini kali 3. Begitu. Kalau yang nggak paham, nanya-nanya ya. Jangan diam saja. Ini PL, nanti saya lihat yang kotak dulu. Nah, oke. Soal ini kelihatannya dibaca rada membingungkan. Coba kita kumpulkan informasinya. Saya udah tulis di sini. Di sini. Itu memang mau saya bahas. Tapi tadi yang bikin udah betul tuh. Tentukan F aksen 2. Nah, kita lihat. Untuk menjawab ini, itu kita lihat, ya kita hitung aja yang ada fungsi F-nya mana. Kita gunakan bentuk yang ini ya. Gitu kan? F aksen 2
sama dengan apa? Turunan dari, sebentar, kok jadi keliru? Ya. Jangan gitu. Sorry. Untuk mendapatkan F aksen, kita turunkan yang ini. Kayaknya lebih jelas saya jelasinnya dari situ. Jadi kita hitung F aksen. Saya punya F dari GX. Ini nanti aja belakangan duanya ya, belakangan. Kita turunkan secara umum aja dulu. Sama dengan X. Saya turunkan terhadap X. F GX. Sorry. Ini Eko kok jadi Kurawa. Sama dengan turunan dari ruas kanal. Nah, ini pakai rantai kan? F aksen GX dikali G aksen X. Ruas kanan 1 ya, X diturunkan terhadap X jadi 1. Oke, sekarang baru kita evaluasi. Kalau saya menghitung F aksen 2, berarti saya akan mengevaluasi saat GX-nya bernilai 2. Berarti ini sama dengan F aksen, ini GX-nya sama dengan 2 ya. Nah, berapa ini? Kita lihat. F aksen 2 adalah turunan F saat GX-nya sama dengan 2 gitu ya. Saat ini sama dengan 2 gitu. Nah, saya cari dulu kapan saat X sama dengan 2. Berapa X-nya? Karena diperlukan X yang diperlukan. GX sama dengan 2 ekuivalen dengan, kalau lihat sini, ini. Yaitu kalau X-nya sama dengan 3. Temannya. Kenapa saya nyari itu? Karena sekarang saya akan hitung F aksen ini 2 sama dengan itu atau ginilah 2 itu G3 tadi kalau mau bertahap G3 ya, 2-nya diganti G3, G aksen ini harus X-nya 3 itu ya. Atau ini nggak usah lah, langsung aja dari sini. Kan GX-nya 2. Kenapa GX-nya 2? Karena mau ngitung ini. GX-nya 2, X-nya 3. Gitu ya. Salah ya saya? Salah benar? Salah. G3 itu ya. Kali ini sama dengan 1. Ini yang benarnya. Karena kita mau ngitung di 2. Ini nilainya 2. Ya ini X yang ngikuti. Kalau ini nilainya 2, X-nya 3. Oke, dari situ saya pakai data di tabel. Jadi ini F aksen 2 kali G aksen 3 kan diketahui. Ini 4 kali 4 sama dengan 1. Jadi saya dapatkan F aksen 2 sama dengan 1/4. Tadi yang bikin rasanya udah betul tuh, yang ngumpulin. Ada 1 yang salah. Jadi 0, entah kenapa belakangnya 0 gitu dia. Yang dihapus lagi tadi. Coba diamati. Yang penting aturan rantainya ini nih. Mengartikan ini menjadi ini. Kemudian mengartikan juga kalau ada angka, hati-hati jangan dimasukkan X-nya 2 di situ ya. Kan ini F aksen 2, berarti yang 2 tuh ini. Ininya 2. X-nya berapa? Cari dari data. GX-nya 2. Nah, berarti X-nya harus 3. Kenapa perlu X? Karena ini ada X di sini. Harus dihitung. Begitu.
Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Kalau enggak kita lanjut. Oke, Mau lanjut. nanya Pak? Ya. Kalau aku coba kerja, kalau misalnya kan pertama itu dia bilang FGX sama dengan X. Hah? Itu aku langsung masukin FG3 sama dengan 3. Betul itu. Tapi kan kalau diturunin kanan kiri, 3-nya jadi Nggak boleh. Nggak boleh gini. Sama, nah ini nggak boleh langsung saya potong. Kenapa? Kayak gini, kalau saya punya fx sama dengan sin x. Saya masukin. Ditanya f aksen misalkan pi per 6 gitu ya. Nggak boleh dimasukkan dulu. F pi per 6 sama dengan sin pi per 6 baru diturunin. Nggak boleh. Ini tuh artinya apa? Kalau f aksen ini artinya harus f-nya dalam x dulu, diturunin, f-nya dalam x dulu, diturunin, baru diganti dengan pi per 6. Baru dihitung ini. Dulu waktu mahasiswa soalnya saya sama mikirnya dengan kamu. Nggak boleh diganti dulu di sini x-nya. Nah, yang tadi kamu ganti dulu. FG3 sama dengan 3. Diganti angka dulu. Sama dengan 3. Diturunin, ini kan angka. Ini juga angka. 0 dapatnya nanti 0 sama dengan 0. Dan pengertian turunan nggak boleh gitu. Nggak boleh diganti angka dulu, baru diturunkan. Bukan. Notasi ini tuh artinya diturunkan dulu, kemudian turunannya dihitung di titik tertentu. Paham nggak? Ya, paham Pak. Oke. Jadi, Pak. Jadi jangan diganti angka dulu, nanti semua soal jadinya 0 semua turunannya. Kalau diganti angka dulu. Karena jadi konstanta dia. Oke. Lagi. Yang ada kotaknya dulu lah. Nomor 31, apakah sudah bisa? Kalau bisa, bisa dilewat. Jadi yang susah nanti bisa, yang kalian merasa susah bisa ditanyakan. Saya belum, Pak. Belum? Oke, coba. Oh ya, kalau ditanya dx, dy, sebenarnya nanti 1 per dy dx, tapi nanti setelah di bab keberapa itu di belakang. Sementara ini kalau ditanya dy dx, maka ini kan fungsinya implisit, itu terkandung y fungsi x. Kalau dx dy, itu ini harus diartikan x fungsi y. Ini dulu aja ya yang biasa kita temui. Coba dy dx dari, saya tulis dulu, ini soalnya x pangkat 3 tambah y kuadrat. Hapus ya. X pangkat 3 ditambah y kuadrat sama dengan 1 gitu. Mau dicari dy dx. Dy dx. Ya. Oke, kita jawab. Ini bentuk implisit. Implisit. Caranya turunkan kedua ruas terhadap x. Kalau kiri diturunkan, ya kanan juga harus diturunkan. Oke, yang kiri apa turunannya? 3x kuadrat. Turun ke x, biarin ya. Ini di sini y fungsi x ya. Makanya ngitung dy dx. Ditambah, ini diturunin y kuadrat menjadi 2y, y aksen. Kayak nurunin u kuadrat, 2u, u aksen gitu ya, karena u-nya bergantung ke x. Oke. Kanan 1 diturunin ya 0. Ya udah dapat y aksen sama dengan
Ini pindah ke kanan, min 3x kuadrat dibagi 2y. Beres. Satunya lagi. Soal yang sama ininya ya. Ditanyanya dx, dy. Sebenarnya nanti hasilnya harus 1 per ini. Tapi kenapa sepernya sama sampai saat ini teorinya belum gitu ya. Jadi kita anggap nggak tahu hubungan dy dx dengan dx dy. Kita hitung sendiri-sendiri. Nah kalau di sini kita kalau ditanya gini, gimana sih dy? Tersirat di soalnya x fungsi y. Jadi variabel bebasnya y. Nah diminta turunan ke y. Jadi saya turunin ke y. Turunkan ke y. Turun ke y ini apa? Pakai rantai lagi 3x kuadrat. Tapi x-nya bukan variabel bebas. X-nya fungsi y. Jadi kali dx dy. Gitu ya. Kalau y-nya sekarang variabel bebas. Ya udah 2y aja. Nggak kali y aksen. Kan y-nya bukan fungsinya. Y-nya variabel bebas ya. Kanan 0. Nah, dx dy kalau saya susun menjadi apa? Minus 2y dibagi 3x kuadrat. Nih hubungannya, sepernya. Kalau soalnya mengisi atau multiple choice, kalian nggak usah hitung yang kanan. Kalau ini dy dx, dx dy-nya tuh dibalik aja. Gitu ya. Tapi alatnya sekarang sebenarnya belum itu. Tapi kalau soal isian kan kalian nggak perlu memperlihatkan jalannya. Kalau esai, nggak boleh kalian menjawab langsung yang ini ke sini. Harus ditulis kayak gini dua-duanya. Apa mau nanya? Ya. Kalau di setiap titik A dan B itu maksudnya apa? Bagian itu atau di titik A, B. Nah, soalnya. Ini titik tertentu. Jadi ya di titik A, B di titik A, B maksudnya X-nya A, Y-nya B. Y aksen di titik A, B itu ya. Bukan kali ini turunan di titik A, B itu ya min 3A kuadrat dibagi 2B. Yang ini yang saya masukin nanti. Yang ini masukin min 2B dibagi 3A kuadrat. Di titik tertentu aja. Kenapa? Yang hasil akhir itu yang 3A, min 3A kuadrat per 2B itu. Kalau misalnya ditanya kayak gitu. Sekali lagi, Hasil akhir. barusan kepotong di saya. Sekali lagi pertanyaannya. Berarti nanti hasil akhirnya yang udah disubstitusi sama A dan B. Ini. Kalau tadi saya belum menjawab soal, ini baru turunannya aja di titik X, Y sembarang. Ya, yang ini. Kasih, Pak. Ya. Oke. Mana yang kotak lagi? Aduh, cerita ya. Harus pelan-pelan. Ininya saya hapus dulu. Buat nulis. Sebuah bola besi berjari-jari 5 cm dilapisi es dengan ketebalan seragam. Oke, gimana ngegambarinya? Lingkaran aja ya. Ini bola besi itu. Ya, bolanya mau ada isinya juga boleh. Dilapisi es. Kok nggak ganti warna? Dilapisi es. Sini lapisan es gitu ya. Seragam, tebalnya seragam. Kelihatannya gambar saya nggak seragam, padahal seragam. Coba hitung, ini jaraknya sekian, jaraknya sekian, sama kan? Sama aja bilang gitu. Oke, ketebalannya seragam. Ini lapisan es ya. Ini lapisan es. Nah,
Bola besi dilapisi es. Jika es tersebut mencair dengan laju 10 cm3 per menit, jadi tulis dulu aja, belum tahu notasinya. Lapisan es mencair dengan laju 10 cm3 per menit. Saya belum tahu notasinya, biarin aja dulu. Tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang ketika ketebalannya 1 cm. Ketika itu pada saat ini nanti. Jangan dipakai dulu. Tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang setiap saat. Ya. Seberapa cepat ketebalan es berkurang. Oke. Ini apa yang kedua? Tentukan juga seberapa cepat luas permukaan. Nanti lah. Tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang. Oke. Jadi saya akan memandangnya ini sebagai bola, satu bola aja. Ini sebenarnya nggak ada artinya dalamnya besi ataupun yang hitam ini tetap es juga. Soalnya sama aja ya. Sebenarnya yang dalamnya mau besi, mau seluruhnya es, sama aja gitu ya. Saya akan memandang bahwa ini sebagai bola es aja gitu. Dia mencair. Nah, kemudian beda. Sorry. Karena kalau itu ngitungnya volume seluruhnya, ini hanya volume yang merah. Oke. Ini. Ada yang usul nggak dulu? Saya juga lagi mikir. Ini jari-jarinya 5, benar ya, dihapus ya. Supaya kelihatan ini jari-jarinya 5. Oke. Kemudian, oke. Nah, gimana coba? Ada yang usul? Aturan rantai, Pak. Gimana dulu, notasi dulu, apa? Mau munculin variabel apa dulu? Belum ada fungsinya. DV. Hah? DV per dt. Nanti dulu, V itu apa? V-nya itu volume, Pak. Volume apa? 4/3 PR kubik. Volume bolanya. Volume seluruhnya. Besi dengan S-nya ya? Iya. Hah? Iya, Pak. Total. Iya. Sama dengan, hubungannya apa? Sama dengan 4/3 PR kubik. 4/3 pi R pangkat 3 itu. R-nya mana? R-nya segini. Keseluruhan. Hah? Iya. Bukan 5 ya? Yang 5 kan jari-jari besinya. Oke. Kemudian gimana? Saya punya. Pakai rantai. Sebentar, ini apa ini? Itu DV per dt. Nah, saya punya DV per dt sama dengan 10 gitu ya. Kumpulin dulu sebelum diturunkan. Kemudian apa? Tadi apa? Mau ngapain? Yang ditanya apa sih? Tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang. Nah, apa itu? DR per dt. Bukan. DR per dt mah laju perubahan jari-jari. Bukan. DR per dt mah kan laju pengurangan jari-jari karena mencair kan, jari-jarinya berkurang. Ini apa nih? Apa ini? Seks kurang jari-jari. Apa kurang jari-jari? Jarak apa ya? Total jarak sampai
X kurang jari-jarinya. R kurang jari-jarinya, itu mah pengurangan jari-jarinya tuh. Coba yang ditanya, tentukan seberapa cepat ketebalan S berkurang. Sebentar, jadi bingung juga saya. Ketika ketebalannya 1 cm. Tentukan seberapa cepat ketebalan S berkurang. Oh ya betul yang tadi ya. Jarak dari titik pusat sampai Betul yang tadi ya. permukaan DRDT ya yang dibentukkan ya. Laju pengurangan. Iya benar. Seberapa cepat ketebalan S berkurang. Nah, ketebalan X berkurang berarti perubahan jari-jari terhadap waktu ya. Benar ya? Benar nggak? Rasanya benar. Saya juga bisa salah loh. Yang gini, interpretasi kalimat-kalimat gini suka. Pak. Ya? Misalnya ketebalannya itu jarak dari titik pusat sampai permukaan S-nya kan. Berarti itu lebih besar dari L besinya kan. Betul, nanti Berarti pada saat sekian, nanti perlunya nanti 10 ditambah 1 cm. Nanti dipakainya. Saat jari-jarinya nanti bukan 10 ya. Saat jari-jarinya sorry. Saat ini 10 ini sorry. Jari-jari besinya 5 cm. Kemudian ditanya seberapa cepat ketebalan S berkurang ketika ketebalannya 1 cm. Berarti nanti jari-jarinya pakainya 6 ya. Betul? Kan jari-jari ini 5, ini nanti saat ininya 1. Saat ininya 1. Berarti nanti ingat, di terakhir dipakai R-nya tuh 6. Paham nggak? Jadi seolah kita ngelihat sebuah bola aja mencair. Nah, jari-jarinya itu berapa? DRDT saat R-nya sama dengan 6 gitu ya. Oke. Paham nggak dulu itu? Diam semua. Bingung saya. Nungguin. Yang mau dihitung dulu DRDT. Paham nggak? Ini. Seberapa cepat ketebalan S berkurang? Ketebalannya berkurang seberapa cepat? Itu adalah DRDT. Perubahan jari-jari terhadap waktu kan? Kecepatannya. Kenapa pada diam ya? Apa suara saya nggak nyampe? Jadi yang ditanya harus dirumuskan gini dulu, jangan langsung tadi pakai rantai ya, nanti rantainya dipakai. DRDT saat R-nya 6, bukan 5 ya. 105 ditambah ketebalannya. Ini dipakai terakhir. Saat ini terakhir aja. Kita kerjanya dengan itu. Nah, gimana sekarang? Saya hubungkan DRDT dengan DVDT ya. Saya hubungkan ini. Kenapa dihubungkan? Karena DVDT tahu mau nyari DRDT. Nah, maka menghubungkannya lewat persamaan ini. DVDT sama dengan baru rantai ini. DV. Karena ini fungsi R, turun dulu ke R. Dikalikan DRDT. Nah, saya hitung DVDT-nya selalu 10. Diketahui. DVDR 4PR kuadrat kali DRDT. Sudah. Tinggal dipakai ini. Saat R-nya sama dengan 6, maka 10 sama dengan... Itu harusnya 4/3 PR pangkat 3. Hah?
Itu yang 4 pi R kuadrat harusnya 4/3 pi R pangkat 3. Bingung lagi saya. Yang ini? Kenapa? Iya, kenapa 4 pi R kuadrat? Udah diturunin belum? DVDR. Ini volume bener nggak ini? Volume. Turunin ke R. Iya. R pangkat. Oh, Kan diturunin. oke Pak. Nah, oke. Iya Pak. Nah, oke. Jadi 10 sama 4 kali pi kali 6 ini ya, jangan 5 ya. Kali dr dt. Ya udah dr dt-nya bisa dihitung. Tadi udah ada yang jawab dr dt, saya salahin lagi. Begitu. Ya rada susah ya, ini yang namanya laju berkaitan itu. Dari cerita memunculkan fungsinya dan mengetahui apa yang harus dihitung. Kalau udah tahu mah bawah makan tinggal udah itu teknis matematiknya aja menurunkan. Oke, supaya paham kita lihat lagi yang lain. Moga-moga nggak ada yang kotak lagi, jadi tugas saya selesai. Ini dulu. Oke ya. Itu yang pas tadi belum. Hah? Oh, yang satunya lagi. Ya, luas permukaannya. Tentukan juga seberapa cepat luas permukaan bagian luar S berkurang. Berarti seberapa cepat luas permukaan. Kalau luas permukaan ya kita harus memunculkan dulu luas permukaannya apa gitu ya. Nanti kalau luas permukaannya saya sebut A gitu. A misalkan luas permukaan ini adalah dA dt. Oke, lanjut, lupa belum dijawab. Misalkan A luas permukaan bola yang dilapisi S, bola plus S gitu ya, yang dilapisi S. Gitu. Nah, kita cari hubungannya. Bisa hubungan A dengan R, bisa hubungan A dengan volume. Terserah, gampang dengan R ya. A sama dengan apa? Luas permukaan bola. Lupa saya, coba apa? Ada yang ingat nggak? 4 pi R kuadrat. Bentar. Masih ada di kepalanya. Oke. Nah, saya yang ditanya apa? Ditanya dA, dr kan laju perubahan luas permukaan bola. Nah, hitung. Saya hitung dA dt sama dengan 4. Sorry. Kok nggak mau dihapus? Pakai rantai ya. Ini baru dinotasikan dA dr kali dr dt. Kita hitung, kenapa misah? Sebentar. Ini kok dA dr kali dr. Ngaco ini. Wordnya dr dt. dA dt yang ditanya, dA dr turunkan menjadi 8 pi R ya. Kali dr dt kan kita udah punya ya. Ya udah biarin aja dr dt. Nah, saat tadi kan R-nya sama dengan 6, kan sama-sama dengan yang A. Saat R-nya 6 ditanya di soalnya. Ya udah, dA dt sama dengan 8 pi kali 6 kali dr dt saat dr dt. Aduh, ini kenapa scrolling terus? Ini dr dt-nya tadi berapa? Udah dihitung kan? Di sini dr dt-nya. Ya, ini harus dihitung dulu deh. Berapa ini? 10 dibagi 6 kali 6, 36 kali 4, 144 pi. 10/144 pi.
Jadi kali 10/144 pi gitu. Sama dengan sekian. Gitu ya. So, Aku mau nanya, ya, silakan. itu yang DR per DT-nya itu waktu R-nya 6 aja kan? Berarti kalau misalnya R-nya berubah ntar jadi pakai R. Iya, ini awalnya kita ngitungnya pakai R sembarang yang sampai sini. Saat R-nya 6 baru ini. Saat R-nya 6. Kalau makanya apa? DADT dan DRDT tergantung jari-jari saat itu juga gitu ya, nggak konstan. DRDT-nya berubah-ubah. Oke. Ini hanya saat jari-jarinya 6. Kalau jari-jarinya 5, bisa beda lagi gitu ya ini hasilnya. Oke, makasih Pak. Oke. Misalkan F dan G fungsi yang memiliki turunan di mana-mana. Udah ini ngapain? Ini ya. Satu. Tentukan hampiran linear. Oh ya, saya mungkin di kuliah nggak menyebut hampiran linear. Gini, hampiran linear maksudnya ini. Jadi saya jelaskan di sini. Kenapa pakai istilah itu ya di bukunya rasanya. Ingat yang rumus aproksimasi adalah, saya yang selalu ingat rumusnya ini, dihampiri dengan DY. Yang isinya adalah ini F aksen, supaya ininya F aja ya. Fungsinya dalam F. Y sama dengan Fx gitu. Delta F dihampiri DF atau delta Y dihampiri DY. Ini saya pakai F karena di sini lebih enak nulis F gitu. Dx. Ingat Dx itu sama dengan delta X sama dengan X min X0, jarak X. Yang ini apa? Yaitu F. X dikurangi F. X0. Nah, coba saya gandeng, saya tuliskan, ini berarti dihampiri ini. F. X dikurangi F. X0 dihampiri oleh F aksen X0 dx. Jadi Fx bisa dihampiri oleh, ini pindah ruas, Fx0 ditambah F aksen X0 dx. Nah, ini namanya hampiran linear. Hampiran linear dari Fx. Jadi ini nilainya dihampiri oleh ini ya. Oke. Kelihatan aneh nggak? Udah lah, nggak akan saya tanya lebih lanjut, nanti malah bingungin. Oke. Nah, sekarang baru ke soal tadi. Tentukan hampiran linear dari fungsi berikut di titik yang diberikan. Ini maksudnya A-nya tuh X0-nya ya. A-nya tuh X0-nya. Fx X min per X. Coba kita lihat. Fx sama dengan X min per X. A-nya sama dengan 2. Oke, hampiran linearnya ya kita ngitung ini. Hitung yang saya kotakin. Jadi hitung dulu turunannya. F aksen X sama dengan, ini bolpennya kok udah jelek. 1 dikurangi ini X pangkat min 1 jadi plus gitu ya. Saya nggak mau pakai pembagian, itu X pangkat min 1 diturunin menjadi min 1 X pangkat min 2. Ini ada min lagi. Ini min, yang ini turunannya min, jadilah ini. Oke. Nah, saya perlukan apa? F aksen, Fx0 dan F aksen X0. Jadi saya hitung. F A sama dengan F2 sama dengan 2 min 1/2 sama dengan
1,5. F aksen A sama dengan turunan di titik 2 sama dengan apa? 1 ditambah 1/2 kuadrat gitu ya, masuk ke rumus turunannya. 2 sama dengan 1/4. Nah, maka hampiran linear dari fx adalah, lupa lihat atas sedikit, fx0, fa ini ya, fa mana, fa 1,5 ditambah turunannya di A 1/4 kali X min A ya, X min 2. Nah, tadi ini dx-nya adalah X min X0, X0-nya 2 di soal bawah. Gitu. Ya, mau disederhanakan boleh ini. Fx hampirannya 1/4 X. Wah, males ngitung nih, tambah berapa? Paham? Oke, ya. Ada lagi? Nah, dari saya segitu dulu. Silahkan kalian bertanya, tapi jangan yang PR. Jangan yang PR. Nomor 43, Pak. 43, yang susah-susah kamu mah. Nggak bisa saya. Kan kalian lebih jago itu fisika. Periode suatu pendulum diberikan dengan rumus T. T itu periodenya 2pi kali akar L per G. Mana yang konstan di sini? G-nya konstan, mungkinnya gravitasi. Nah, G-nya konstan nih, G percepatan gravitasi. L panjang pendulum. Panjang pendulum variabel ya. Kan kita bisa ngatur panjangnya beda-beda. Jika panjang pendulum berkurang sekian, taksir persentase perubahan periode pendulum. Nah, ini mah cuma kata-kata saja, bingungnya. Persamaannya udah dibentuk kok. Coba kita lihat ya. Tulis dulu rumus periodenya. Periode sama dengan, lupaan, 2pi akar L dibagi G. Ingat, G-nya konstanta ya. Konstanta. Aduh, nulis belum bisa lagi. Konstanta gravitasi. Ya, percepatan gravitasi lah gitu ya. Nah, ditanyanya apa? Jika panjang pendulum berkurang sebesar 0,5%, taksir persentase perubahan periodenya. Jadi apa? L berkurang 5%. Ditanya apa? Perubahan periode pendulum. Perubahan periode pendulum berarti apa? Delta T, Pak. Ini dulu, benar-benar, ini mau saya terjemahkan. Ini apa artinya? L berkurang 5%, artinya apa? Ini apa? Pengurangan L terhadap apa? Ya udahlah, biarin aja L berkurang 5%. Atau kalau bingung, antepin dulu, balik lagi saya mau menghayati pertanyaannya. Taksir persentase perubahan periode pendulum. Jadi apa? Pak, itu 5% atau 0,5% ya, Pak? Oh, ya bolehlah, ini mah hanya angka 0,5%. Coba ya kita hayati. Taksir persentase perubahan periode pendulum. Jadi apa tadi udah ada yang ngomong, yang cowok? Apa? Taksir. Ini kan berarti apa?
delta L ya, betul? Yang mau ditaksir apa? Taksir apa tadi udah ada yang jawab kok jadi diam sekarang? Yang cowok tadi Delta T. delta T bukan waktu ya. T ini periode ya. Perubahan periode dalam persen. Nah, gimana? Kalau ini 0,5% artinya apa? Perubahan panjang dibagi panjangnya sama dengan, saya nggak mau pakai persen, 5 per berapa itu? 1000 ya. 5% tuh 0,5% tuh 5/1000 gitu ya. Oke. Taksir delta T-nya dalam persen. Jadi harus ditaksir delta T dibagi T gitu kan ya. Kan dalam persentase. Kalau delta T aja ya perubahan periodenya, tapi dalam persen. Persen perubahan periode. Nah, gimana? Kalau taksir, artinya apa? Delta T-nya dihampiri, namanya taksir kan? Dengan DT. Kayak delta Y taksir oleh DY, gitu kan? Diminta taksiran, bukan persis ini. Taksiran delta T. Oke, coba kita hitung saja. Ini persentase yang kata-katanya rada membingungkan sedikit. Tapi kita hitung aja. Jadi gimana? Delta T ditaksir oleh DT itu apa? DT-nya apa ini? Sorry. Kok jadi jam? Gitu. DT isinya apa? Sepi. T aksen, Pak. Hah? T aksen T aksen. di satu titik L tertentu ya, dikalikan DL. Gitu ya. Ya L0-nya nggak tahu kita berapa, pokoknya di satu titik tertentu. Nah, jadi untuk menaksirnya, saya perlu menghitung turunannya. Saya hitung dulu T aksen di setiap titik L sembarang. Ini ingat variabelnya L ya. Variabelnya L, fungsinya T. Jadi rada kaku kita. Biasanya Y fungsi X atau Y fungsi T. Ini T besar fungsi L. Ini adalah 2Pi-nya tetap. Akar L dibagi akar G. Ini konstanta juga. Akar L turunannya menjadi 1/2 akar L gitu ya. Atau saya dapatkan Pi per 2-nya coret akar GL. Begitu? Nah, kita harus merumuskan ini ya. Merumuskannya bukan delta T per T, tapi apa? DT per T, karena dihampiri delta T-nya. Oke. Bagaimana nih? Saya punya delta L per L. Mau ngitung delta T per T. Oke. Delta T saya masukkan dulu ke sini. T aksennya 2Pi per akar GL kali DL ya. Saya maunya menaksir delta T per T kan? Ini saya bisa tersesat juga ya. Coba-coba. Maaf Pak, itu pi per akar GL mungkin. Oh ya. Delta T apa? Pi per akar GL kali ini kan delta L ya. DL tuh per T. Sebentar.
Saya pengen munculkannya yang belakang ada L-nya. Sebentar, supaya kebentuk gimana ya, mau memanfaatkan 5%-nya ini. Delta L per L. Saya mau ngitung delta T per T. Nah, ini saya lanjut pi per akar GL, delta L, T-nya mana tadi ya? T-nya ada di atas ini ya. 2pi akar L per G. 2pi akar L per G, gitu kan? Dengan demikian, akar G-nya bisa dicoret, betul? Ini saya bisa coret kan? Sama-sama ini di bawah itu. Akar L kali akar L jadi L kan? Sebenarnya akar L kali akar L sama dengan, hati-hati, mutlak L. Tapi kan L-nya positif di sini. Jadi kalau positif, ya nggak usah pakai mutlak ya. Oke. Sebentar ini, aduh penghapusnya. Kok suka macet nih layarnya. Capean. Nah. Jadi sama dengan, warnanya berubah lagi. Sama dengan pi dibagi, pi-nya biarin aja, pi delta L dibagi L ya. Ada 2 ini. Pi-nya hilang. Gitu kan? Paham nggak? Ini coret juga pi-nya. Nah, delta L per L kita udah punya 5/1000. Setengah kali 5/1000. Sama dengan 5/2000. Ya, kalau mau dalam persen berarti, kalau pengen dalam persen kan pertanyaan soalnya ini saya kali 5, 25/10.000. Atau berapa? 0,25% ya. Benar nggak? Betul. Bingung ya? Pada hang kepalanya? Atau enggak? Pak, mau tanya. Ya. Untuk yang turunan L0 berarti yang bawah akar GL harusnya bukannya akar GL0 ya? Ini? Atau emang? Yang mana? Ya. Ini? Ya, kan itu dari turunan T akar L0. Bentar. Yang ini maksudnya? Bukan? Ya, Pak. Nah, Ya. itu turunin dari sini. Belum ada L0 ya, turunin. 2pi kan konstanta, betul? Ya. Akar G kan konstanta, saya kumpulinnya yang konstanta. Tinggal saya nurunin akar L kan? Ya, maksud saya yang dimasukin L0-nya, bukan L-nya. L0-nya kan nggak tahu. Biarin aja. Oh, Berarti, kalau ini saya cari turunan di titik L sembarang. Oh, boleh kalau mau persis. Ini. TL aksen ini. Oh, ini harusnya L0 gitu ya? ya. Betul. Boleh aja. Semua. Ya. Jadi, apa? Ini juga saya hitung saat L-nya sama dengan L0. Kan? Semua ada L0-nya. Biar aja itu. Apa? Perubahan L. Ya, L0 panjang apa? Bukan panjang. L itu tadi, L itu menyatakan apa tadi? Lupa di soalnya L itu apa? Panjang pendulum. Ya udah, asumsikan panjang pendulumnya L0, ya udah ini sama aja. Cuma ya ini memang dihitung di titik tertentu. Tergantung panjang awal si pendulum ya.
Oke, itu aja. Tapi sisanya sama aja. Nah, ini semua. Harus dihitung di L0 karena ini ya. Nah, oke. Lainnya sama aja. Jadi jangan kalau bingung ya, saya tuh tadi belum baca juga soalnya ini. Tapi saya baca apa sih yang diketahui, saya kumpulkan dulu. L berkurang 5% saya belum tahu notasinya. Ini kan baru belakangan saya tulis. Biarin aja gitu. Kemudian ditanya taksir. Lihat ke pertanyaannya, taksir persentase perubahan periode. Nah, periodenya T. Berarti perubahan periode adalah delta T. Nah, karena dalam persentase berarti delta T dibagi T. Kalau delta T saja itu perubahan periode. Kalau dalam persentase delta T dibagi T-nya. Gitu ya. Berapa persen. Begitu. Nah, delta T-nya sendiri karena taksir hampiri aproksimasi dihampiri oleh diferensial. Gitu, ya. Sebenarnya semua soal cerita itu sepola, cuma lain-lain cerita fisiknya itu aja. Ininya. Perumusannya hampir sepola gitu. Oke, silakan yang lain lagi. Atau kalau belum paham tanya lagi. Tanya lagi aja. Udah saya omong gitu, tapi belum paham, tanya lagi. Oke. Ada lagi? Atau udah bisa? Kalau udah bisa, kita bisa udahan. Ini ada di buku saya, di diktat. Mirip lah, kalau ini didorong, dan saya itu malah turun. Kalau ini ujungnya naik. Halo, ada lagi tidak? Saya tuh ini mau mengupload ini, tapi ada himbauan dari koordinator solusi dari atau pembahasan tutorial jangan disebar dulu sampai semua kelas tutorial katanya. Kalau enggak nanti kelas lain tinggal nyontek dari kelas sebelumnya, jadi nggak belajar. Jadi mungkin di uploadnya ini agak belakangan nanti ya, akhir minggu. Supaya kelas lain juga tutorial dulu, takutnya nanti nyontek dari sini. Ada dosen yang membuat kuis, tinggal nyontek gitu dari tutorial kelas lain. Oke, silakan kalau ada. Salma mau nanya tadi apa? Salma siapa? Clara, kamu sering ngomong kan, coba mau nanya atau udah mau udahan? Mau nanya nomor 33, Pak. 33. Kamu enak nggak banyak yang nanya, jadi kamu bisa nanya terus gitu ya. Nah, oke, manfaatkan aja. Diketahui kurva ini dengan turunan implisit diperoleh persamaan ini. Ini sebenarnya nggak usah dikasih tahu ya, diturunin sendiri juga bisa. Selesaikan persamaan A untuk mendapatkan Y aksen. Oh, ini mah hanya nuliskan Y aksennya berapa, gitu aja. Masa nggak bisa? Kumpulkan yang ada Y aksennya. Jadi Y aksen kali X ditambah 2Y. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh, sambil tulis kalau gitu. Sambil ditulis. Ininya juga kita hitung aja ya. Ininya juga kita hitung. XY tambah Y kuadrat sama 6. Gitu. Nah, katakan ininya nggak diberikan nih. Mau saya hitung. Nah, udah turunan pertama. XY tambah Y kuadrat sama dengan turunan dari 6. Ini apa? Sebagai perkalian. Perkalian berarti turunan ini kali Y ditambah ini tetap kali Y aksen. 2Y Y aksen sama dengan 0 gitu ya.
Sama kan dengan ini? Tuh, sama. X, Y aksen. Kemudian Y. Kemudian 2Y aksen. Nah, ini mah hanya pertanyaannya. Selesaikan persamaan A untuk mendapatkan Y aksen. Jadi dari sini tulis Y aksennya. Y aksen sama dengan apa? Nah, ini Y aksennya bisa dikeluarkan, ini dikebelakangkan. Jadi minus Y dibagi X ditambah 2Y. Udah, itu aja. Oke. Yang B. Ini berarti dari sini diturunkan lagi, didapat ini. Nah, tuliskan Y double aksennya. Menuliskan Y double aksennya aja. Coba ya, saya tulis, takutnya kalian deh bingung malah soal yang gampang. Bisa dicopas nggak ini ya? Wah, nggak bisa, kacau. Harus ditulis. X, Y double aksen. Ditambah Y aksen, ditambah Y aksen. Tambah lagi 2Y aksen kuadrat. Ditambah lagi 2Y double aksen. 0. Nah, soal ini meminta tulis Y double aksennya. Saya kumpulkan dulu. Kali X ditambah 2Y. Ini saya pindah belakang. 2Y aksen ya. Minus. Dikurangi 2Y aksen pangkat 2. Jadi Y double aksen sama dengan min 2Y aksen min 2Y aksen pangkat 2 dibagi X ditambah 2Y, tapi ada tambahan di sini. Gunakan hasilnya, jadi hasil yang A, untuk memperoleh Y double aksen dari persamaan B. Jadi maksudnya ininya nggak mau ada Y aksen, diganti dengan ini. Min 2, ini saya sebut A gitu ya. Min 2A, min 2A pangkat 2 dibagi X ditambah 2Y. A-nya ini salin. Oke, cuma itu aja maksud soalnya. Paling gampang itu mungkin dari soal tutorial yang ada. Silahkan kalau masih ada. Tanya. Sama 41. 41 muncul juga si Salma. 41. Mana nggak ada. Gunakan diferensial atau hampiran linier untuk menaksir nilai. Ini kayak yang di teori taksir ini ya. Coba kita lihat. Salah satu aja mau yang mana? 41 mana? A, B, C, D. Yang C. Yang C. Oke. Tangen min 0,05. Taksir. Taksir tangen minus 0,05. Nah, ini mau menaksir berarti pakai hampiran turunan aproksimasi. Prinsipnya jangan lupa delta Y dihampiri DY atau delta F. Salah. Delta F, kalau F ini fungsi, DF. Harus hafal ini isinya ya, masing-masing. Nah, untuk itu kita harus membentuk fungsi dulu. Bentuk. Fx-nya apa? Disesuaikan dengan yang mau dihitung. Tentunya apa? Pangkat X itu. Pangkat X belum belajar. Apa ini? Harus saya isi apa ini? Tangan X, Pak. Tangan X gitu ya. Jangan cos X, nanti nggak ada hubungan dengan yang mau dihitung.
Setelah itu harus milih titik ini. Pilih, harus ada X0-nya. Berapa? Nol, Pak. Hah? 0, ya. 0. Yang dekat dengan ini, tapi tangannya gampang dihitung. Ya, yang dekat dengan ini, tapi gampang dihitung ya tangan 0. Oke. Tinggal terapkan ini. Kerjanya dengan fungsi dulu. Sorry. Ini salah. Tangan X ya. Oke. Prinsipnya ini. Jadi, apa? Saya harus ngitung ini. Hampir, kan kita yang mau dihitung ini. Delta F dihampiri DF. DF itu adalah F aksen X0 DX. Dengan DX-nya apa? Delta X. Delta X itu apa? X min X0 gitu ya. Jangan dibalik-balik. X min X0. Jadi saya hitung dulu turunannya. F aksen X, tangan turunannya apa? Kalau nggak hafal ya harus pakai rumus pembagian. Apa? Halo? Afarel, ada nggak Afarel? Si Afarel nih, mic-nya mati, orangnya tidur kali. Sebentar, internet. Afarel. Nggak keluar, tidur dia. Liviani. Yang nyanyi tadi, yang nyanyi. Siapa si Raid ya tadi? Kemana tuh orang? Belum saya dengar lagunya tadi udah mau kuliah. Hei, si Raid kemana? Horas, hei. Bangun. Nah, nggak ada yang jawab. Suara saya ada nggak? Oh, mati. Zoom-nya mati nih. Halo, tadi Zoom-nya mati. Udah ada suara lagi? Ada lagi. Sudah, Ada. Pak. Matinya lama nggak tadi? Sebentar, Pak. Oh, Salma. Bentar. Salma. F aksen X ini apa? Turunan dari tangan? Sekan kuadrat. Nah, gitu. Sekan kuadrat X. Saya butuhnya turunan di X0. X0-nya tadi 0. Jadi saya perlu turunan F aksen di 0. Pilih X0-nya, ini kan tadi di sini pilih 0. Jadi berapa? Sekan kuadrat 0 seper cos kuadrat 0. Cos 0 1. Jadi 1. Oke. Jadi saya punya bentar, pertanyaan soalnya apa? Oh, taksir ini. Ya. Jadi saya punya apa? Delta F ditaksir dengan DF yang isinya adalah F aksen X0 ini 1 kali delta X nya X min X0. X min 0. Ya. Ini X min X0 dx ya. Depannya mau saya sambung. Delta F apa? Fx min Fx0 kan gitu. Nah, dari sini saya dapat Fx sama dengan taksir
fx0-nya pindah ke ruas kanan, ditambah 1 kali x min 0. Saya hitung dulu fx taksir, fx0 berarti tangen 0 ya. 1 kali x min 0. Nah, ini 1 kali x min 0, ini menjadi x saja. Jadi fx ditaksir dengan x. Udah beres. Jadi tangen minus 0,0. Jadi di atas soalnya 0,05. Ya ditaksir dengan ini x minus 0,05 sendiri. Selesai itu taksirannya. Gitu ya. Jadi prinsipnya ini aja. Delta F dihampiri DF. Harus tahu isi masing-masingnya. Delta F ini, DF itu F aksen X0 DX. Udah gitu dipakai. Sama kita tinggal masukin aja. Nongol sendiri dia taksirannya. Cuma angka yang mau dihitung itu terakhir. Kita kerjanya dengan X semua sampai sini. Terakhir, tangan ini, lain ada F di titik min 0,05. Begitu. Semua soal itu begitu. Yang penting membentuk fungsinya, memilih X0-nya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Hah? Glenn, mau nanya kamu? Iya Pak, mau nanya, kalau galat mutlak sama galat relatif apa bedanya? Galat mutlak ada di soal mana itu? Kalau 42. Kalau galat mutlak tuh delta, misalkan L gitu ya, panjang tongkat diukur oleh meteran gitu. Nah, galat mutlak itu delta L-nya, galat relatif tuh delta L dibagi L. Jadi misalkan saya ngukur panjangnya 2 meter, 2,5 meter. Ya nggak usah pakai satuan. Oh, harus meter. Galatnya misalkan setengah satuan panjang 0,5 cm. Misalkan ya. Maka ini galat mutlaknya. Galat relatif delta L dibagi L. Yaitu 2,5 meter. Semua jadi insenti ya. Harus satu satuan. Jadi berapa ini? Kali 100. Gitu. Dibagi 0,5. Terbalik. Gimana sih kok jadi gede nanti galatnya? 2, ini senti, ini harus jadi senti. Nah, itu galat relatif. Galat relatif. Kenapa ada galat mutlak, ada galat relatif? Itu bayangkan gini ceritanya. Kalian kan orang sipil, jadi saya contohnya pakai membuat jalan. Saya membuat jalan panjangnya 10 km. Jalan ya, 10 km jalannya. Saat bikin kan saya nggak bisa persis tuh. Masa mau dihitung pakai meteran tuh panjangnya 10 kilo, ada galat. Ini panjangnya sekian. Nah, kesalahan pembuatan misalkan 5 meter. Nah, kalau dilihat sebagai galat ini galat mutlak nih. Galat mutlak. Atau absolut. Kalau lihat galatnya ini kan rasanya besar gitu ya. Nah, orang ada yang mengukurnya lewat galat relatif. Yaitu delta P dibagi P sama dengan 5 dibagi 10 km berarti kali 1000. Ini galat relatif. Ini angkanya kelihatan kecil gitu ya. Ini angkanya kecil tuh. 5 meter tuh kecil terhadap
10 km gitu ya. Kalau bikin jalannya cuma 100 meter, nah itu besar gitu, 5% jadinya. Kalau ini kecil. Jadi yang galatnya dibandingkan dengan benda yang diukur. Kalau orde bendanya panjang sekali, 100 meter tuh pendek gitu. Gitu ya. Nanti kalau kalian belajar metode numerik di tingkat 2 atau 3, ada ini dibahas. Galat mutlak, galat relatif. Oke, ada lagi? Berarti yang Suaranya nggak nyampe ini, Liviani. Suara. halo Pak, Ya. kedengeran nggak? Kedengeran. Berarti ya galat yang tadi soal tentang periode itu galat relatif juga. Betul. Yang ada yang sekian persen gitu. Galat relatifnya yang dihitung. Ada lagi? Habis kuliah ini Liviani nyanyi ya. Foto kamu soalnya mirip salah satu penyanyi Indonesia. Silahkan kalau ada lagi, kalau enggak kita tutup. Tanya aja, tanya kalau masih mau nanya. Pak mau nanya, Ya, silahkan. yang tadi yang hampiran kalau X0 tuh emang biasanya 0 selalu. Oh, enggak. Gini. Ini enggak selalu 0. Kalau saya mau ngitung soal yang lain ya, yang tadi kan ada ABCD, coba kita lihat. Cos ini X0-nya 0. Kalau yang A, pilih X0-nya berapa? X0 itu bilangan yang dekat dengan ini, tapi mudah dihitungnya oleh fungsinya. Pilih berapa X0-nya? Ini. 27 ya. Yang dekat dengan yang mau dihitung, tapi dia istimewa gitu. Bisa dihitung langsung, manual. Yang ini berapa? X0-nya? 1. Gitu. Yang ini? 0. Cos 0 gampang dihitung. Dekat dengan 0,01. Begitu. Oke. Ada lagi? Nilai kuisnya udah keluar, tapi sayangnya males ngambil dari LMS-nya. Ya, kalian sabar aja. Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu ya. Sebentar rekamannya dulu.